Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Ibu. Tadi anak-anak ibu udah mandi belum? Sudah, Ibu. Udah makan belum? Sudah, Ibu. Kalau sudah berarti ibu percaya bahwa semangat anak-anak ibu untuk belajar hari ini pasti semangatnya itu besar. Kita akan mempelajari tentang daerahku kebanggaanku pada saat ini. Sebelum itu kita akan membuka pembelajaran kita dengan doa. Untuk ketua kelas, Ainda, pimpin doanya nak. Oke, setelah berdoa, ada satu hal lagi yang penting untuk kita tingkatkan, yaitu rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyi lagu wajib nasional. Ada yang mau memimpin anak-anak ibu? Saya, Ibu. Ya, Nak Esha. Ibu suka ini yang mau memimpin tanpa ditunjuk-tunjuk. Maju ke depan, Nak. Teman-teman, dipersilakan untuk berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, Nak Esha. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita absen dulu ya, anak-anak. Untuk Esha Walani, Hadir, Bu. untuk Balkis Mutiara, Saya, Bu. Nur Aisyah Daulay. Saya, Bu. Oke, berarti semua anak-anak ibu hadir ya. Hadir, Ibu. Oke, ibu suka ini, karena berarti semuanya pada semangat untuk belajar. Oke, mari kita lihat. Di sini ada media pembelajaran. Ini adalah sebuah tungku dengan 3 kaki atau 3 batu. Nah, ibu mau tanya nih, siapa yang pernah melihat orang memasak memakai tungku? Coba katakan. Coba anak Enda. Saya pernah lihat itu di rumah opung, Ibu, masak air minum, Bu. Ya benar. Untuk orang-orang zaman dahulu, terutama orang Batak, itu memasak mereka menggunakan tungku. Tungkunya itu terdiri dari 3 batu. Nah, kalau kita lihat di sini di media yang ibu sediakan, batunya itu pasti sama besar. Kenapa sih, Bu? Batunya itu harus sama besar? Ayo kita coba. Apabila salah satu batu di sini lebih besar dari batu yang lainnya, apa yang akan terjadi? Ya, nggak seimbang, masakannya bisa jatuh. Apa yang harusnya enak bisa dimakan anak-anak ibu sekalian, itu bisa jatuh dan menjadi sedikit atau tidak cukup. Begitu juga lah dengan keragaman budaya di Indonesia ini, anak-anak ibu. Apabila semuanya memiliki peran, namun perannya itu tidak sama besar, ada yang lebih ditinggikan, ada yang lebih dikecilkan, maka itu akan membuat persatuan kita bisa retak. Oke? Sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke, bisa dibaca? Bisa, Ibu. Oke, nomor 1. Melalui pengamatan media diorama, tungku, dan slide interaktif, peserta didik dapat mengidentifikasi
tentunya biar anak-anak ibu sekalian tidak lupa dengan daerah di mana tempat lahir anak-anak ibu. Jadi kita senantiasa mengetahui budaya-budaya yang ada di tempat lahir kita. Nah, Dalihan Natolu ini adalah salah satu yang diwariskan turun-temurun berupa amanah ya bagi kita dari nenek moyang kita hingga sekarang masih banyak digunakan, apalagi ketika berpesta adat ya anak-anakku. Dalihan Natolu ini adalah seperti tungku yang terdiri dari 3, Dalihan Natolu, tungku dan 3. Jadi itu adalah 3 tungku di mana tungku-tungku ini harus sejajar dan sama besar agar masakan atau kuali atau udon kalau misalnya di bahasa Batak itu bisa sejajar dan bisa tidak merah-merah, tidak jatuh seperti yang tadi anak-anak ibu katakan. Oke, sekarang mari kita lihat permasalahan ini. Bisa dibaca? Bisa, Ibu. Oke, dibaca sama-sama ya. Iya, Ibu. Di Di sebuah kampung terjadi perselisihan antara warga mengenai batas tanah. Kedua belah pihak merasa paling benar dan mulai berdebat panas. Jika dibiarkan, kerumunan di kampung tersebut akan rusak seperti tungku masak yang salah satu batunya miring. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Oke, ibu beri 1 menit, mungkin bisa ya membentuk kelompok? Bisa, Ibu. Oke, memang anak-anak ibu ini pintar-pintar sekali. Oke, sudah ya? Oke, di tangan ibu ada 3 item nih. Yang pertama ada stand nama kelompok. Kelompok 1 kita beri nama kelompok hula-hula, oke? Kelompok kedua kita beri kelompok boru. Oke, Bu. Lalu kelompok terakhir kita beri nama kelompok donat tubuh. Oke, item kedua ada barcode. Isinya adalah PowerPoint materi kita hari ini. Anak-anak ibu bisa mengakses ini untuk menjawab pertanyaan di LKPD nanti, oke? Oke, Ibu. Oke, yang terakhir nih, ibu ada pegang LKPD. Nanti ibu harap anak-anak ibu bisa bekerja sama, bergotong royong untuk menyiapkan soal-soal di LKPD ini ya. Iya, Ibu. Nah, di dalamnya ini sudah ibu lampirkan tata cara pengisiannya, oke? Oke, ibu beri beberapa menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya anak-anakku. Iya, Ibu. Oke, apakah sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke. Setelah ini kita akan presentasi per kelompok ya anak-anakku. Jadi sebelum presentasi kita kayaknya butuh semangat ya. Iya. Anak-anak bisa berdiri semuanya. Bisa, Ibu. Oke, kita kasih tepuk semangat ya. Oke, Ibu. Kelas 5, tepuk semangat. Oke, sekarang kita mulai presentasi nih dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok ini Bu. Ibu.
pihak merasa paling benar dan mulai berdebat panas. Jika dibiarkan, kerukunan di kampung tersebut akan rusak seperti tungku masak yang salah satunya batunya meniring. Nomor 1, berdasarkan pembagian kelompok yang kalian terima, apa peran kelompok kalian dan nilai apa yang harus kalian pegang? Kelompok kami adalah kelompok hula-hula atau raja. Nilai yang kami bawa yaitu somba atau nilai menghormati. Kami menempati posisi yang paling dihormati dalam struktur adat. Nilai kami gunakan untuk meningkatkan pihak lain untuk menjaga etika. Baru nomor 2, berdasarkan nama kelompok kalian, bagaimana cara menanggapi masalah batas tanah di atas sesuai dengan nilai yang kalian pegang agar kedamaian tetap terjaga. Yaitu kami akan menjadi penengah yang bijak karena hula-hula dihormati sebagai raja. Kami akan berusaha memberi nasihat dan mengingatkan warga agar tetap menjaga kerukunan. Berdasarkan nilai kelompokmu pilih pada soal nomor 1, apakah nilai yang kalian pilih akan cocok diimplementasikan dalam jangkauan keberagaman Indonesia. Tuliskan nilai-nilai kebinekaan yang dibangun melalui persesuaian nama kelompok kalian pada banner mini di bawah ini dan ikuti instruksi guru untuk menempelkan pada media smart box. Nilai somba atau hormat sangat cocok diterapkan dalam keberagaman budaya Indonesia. Hal ini karena nilai hormat adalah fondasi utama persatuan, yaitu sila ketiga Pancasila. Kita harus membangun sikap dan rasa hormat untuk menciptakan kepemimpinan yang bijaksana serta menjaga persatuan. Oke, sini tadi bagian jawabannya yang kita tempelkan pada media. Jadi nanti ketika ibu kirim ini ke grup orang tua, anak-anak ibu bisa membaca lagi tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, karena kelompok hula-hula pada saat ini udah berusaha bagus dan bijaksana, maka ibu ngasih hadiah kecil kepada kelompok hula-hula. Semangat ya. Oke, mari kita lanjut kepada kelompok boru. Berdasarkan cerita yang sudah dibawakan tadi, nilai kami di sini berperan sebagai boru, kelompok boru. Nilai yang kami bawa di sini yaitu nilai elek yang berarti lemah lembut atau rendah hati. Posisi kami adalah untuk melayani dan kami harus rendah hati dan sabar untuk merangkul semua pihak. Nah, berdasarkan nama kelompok kami, cara kami menanggapi masalahnya yaitu kami akan membujuk kedua belah pihak agar emosi mereka reda dan mungkin bisa saja kami menjadi jembatan komunikasi agar permasalahan cepat terselesaikan. Selanjutnya dari banner ini kami menuliskan bahwa nilainya yaitu lemah lembut atau elek yang sangat cocok diterapkan dalam keberagaman Indonesia karena mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan diplomasi atau kelembutan sesuai dengan sila keempat Pancasila karena kita menyelesaikan masalah lewat musyawarah. Sekian dari kelompok kami. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, untuk kelompok 2 juga sudah keren sekali ya. Jadi karena udah berusaha, ibu kasih hadiah kecil buat kelompok 2. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok jangan tunggu. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok Dongan Ibu, di mana kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, berdasarkan pembagian kelompok yang kalian terima, apa peran kelompok kalian dan nilai apa yang harus kalian pegang? Jawaban dari kelompok kami adalah Dongan Tubuh. Kemudian nilai yang kami bawa, semangat atau kehati-hatian. Posisi kami adalah sebagai saudara semarga atau seperti kakak adik. Jadi kami harus berhati-hati di dalam bertindak. Berdasarkan nama kelompok kami, bagaimana cara kami menanggapi masalah batas tanah di atas sesuai dengan nilai yang kalian pegang agar kedamaian tetap terjaga. Jawaban kami, sebagai pihak yang merupakan saudara dekat, kami akan mengingatkan pihak yang berselisih tentang hubungan persaudaraan yang ada untuk mencegah keretakan yang lebih luas. Oke, kelompok Dongan Tubuh juga udah keren. Jadi ini hadiah kecil ya. Oke, ini
perhatian. Oke? Sekarang ketiga nilai ini pasti akan sangat relevan apabila kita menghubungkannya dengan kebinekaan Indonesia, karena Indonesia itu kan penuh dengan keberagaman, penuh dengan suku bangsa, penuh dengan budaya-budaya yang unik. Ketika kita melihat seperti dalihat atolu atau tungku yang 3 sama besar, itu akan bisa mempererat kesatuan kita. Oke, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah keren hari ini. Kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang Ibu, kita kan ini sama-sama belajar ya. Ibu juga pengen tahu apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Siapa yang berani angkat tangan? Oke, Aisyah. Jadi Ibu, hari ini saya sangat senang sekali karena mengetahui bahwa saya juga termasuk dalam Boru Diraja. Jadi saya harus bersikap tetap rendah hati, dan juga saya senang sekali karena mengetahui soal dalihan atolu. Jadi saya sangat senang sekali hari ini. Oke. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, bagus. Kesimpulan yang dapat saya ambil hari ini yaitu kita harus hidup rukun dan saling menghormati agar bangsa kita tidak terpecah belah seperti tumbuh dari atolu yang memegang nilai saling menghormati, rendah hati, dan berhati-hati dalam perkataan. Oke, jadi anakku, untuk ketiga nilai tadi agar hormat, rendah hati, dan yang ketiga berhati-hati. Ya, dalam perkataan dan perbuatan dipegangnya, karena ini adalah sebuah nilai yang penting saat kita bersosial agar kita dapat menciptakan persahabatan, mungkin nanti antar suku, antar perbedaan kebudayaan seperti itu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu mau ngasih tugas. Jadi, enggak, ini tugasnya aman kok, ringan. Jadi karena Ibu rasa hari ini anak-anak Ibu sudah keren, anak-anak Ibu sudah pintar, sudah bijaksana. Jadi Ibu mau di minggu depan pertemuan kita berikutnya anak-anak Ibu lebih keren lagi. Gimana caranya Ibu? Jadi anak-anak Ibu tugaskan untuk membaca subbab yang kedua dari bab 7 ini, oke? Jadi ketika kita mempelajarinya lagi, anak-anak Ibu lebih keren lagi, oke? Bisa. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, satu orang bikin doa. Oke, Jennifer bikin doa di sana. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, begitulah pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat senang sekali mengajari anak-anak Ibu karena semuanya pintar-pintar, semuanya bijak-bijak. Oke, Ibu pamit undur diri ya. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Dadah.